intan palsu karena masih belum terlalu keras. Yang keras kalau dinginnya sampai 6000 derajat Celcius. Padahal sinar matahari itu di luarannya 6000 derajat Celcius. Jadi kalau intan itu dia hantam oleh matahari kasih dekat, dia jadi arang kembali. Dan pesawat antariksa, kalau dia masuk bumi, dia bukan menukik begini dia masuk bumi. Dia turun begini. Dadanya yang dikasih sini. Dan ini semua adalah seramik. Apa tuh seramik karbon yang dipakai. Bagian dadanya itu. Itu tahan. Sampai berapa ribu derajat Celcius. Jadi kalau itu cuma 2000 derajat Celcius, tidak akan meleleh. Pesawat apa yang dulu meledak, itu gara-gara di seramiknya ada yang pecah, retak. Nah, waktu dia bergesek, turun, nah retakan itu yang menyebabkan pesawat itu terbakar. Begitu laporan dari NASA. Saya baca itu, oh itulah penyebabnya. Nah, jadi benda yang keras itu pun memang ternyata karbon. Jadi benar juga itu hipotesa Sang Buddha. Padahal Sang Buddha membuat hipotesa atau cerita itu 2500 tahun lalu. Oh bisa juga dia ya, lihai banget. Karena ingat, ini kan kita belajar Dhamma itu Dhamma 2500 tahun yang lalu. Indonesia di masa itu masih kuno, masih zaman apa itu ya, zaman batu. Tahun 400 masih dibilang zaman batu, zaman purba. Waktu itu. Nah, sedangkan Sang Buddha, kalau di zaman purba itu masih lebih jauh lagi, 800 tahun yang lampau. Memang kekasian itu. Perkembangan kita payah. Ternyata India sudah begitu maju. Tapi zaman Sang Buddha pun masih kalah dengan zaman Mesir. Mesir 4000 tahun yang lalu. Kita masih bilang 2500 tahun yang lalu. Mesir 4000 tahun yang lalu sudah bikin piramida. Berarti kan sudah canggih juga dia. Jadi asal usul manusia itu berasal dari alam abasara. Pas proses bumi ini baru mau menjadi padat. Permukaan bumi masih seperti air tajin yang kental. Air tajin adalah air yang ada. Kalau kita menanak nasi model dulu tidak pakai rice cooker. Ada bagian atas itu yang model susu yang dipakai oleh orang kampung untuk ganti ASI. Nah seperti itu. Permukaan bumi ini warna putih. Nah makhluk yang pertama muncul di muka bumi ini banyak. Dan semua cuma dibilang makhluk karena laki-laki dan perempuan tidak ketahuan. Dan manusia pertama mula-mula muncul di permukaan bumi ini berasal dari alam Brahma. Tubuh mereka pun masih bercahaya-cahaya awalnya itu. Dan semua masih melayang-layang alias terbang. Jadi semua pada waktu itu masih dibilang superhuman being, superhuman. Nah, kalau mau diterjemahkan apa? Superman dengan superwoman. Waktu itu karena terbang semua. Nah, lagi melayang-layang tapi itu sudah manusia, masih melayang-layang dulu. Lihat permukaan bumi itu warna putih, padat begitu, mau coba cek, apa sih itu? Senggol dengan jari. Lagi melayang itu senggol dengan jari. Kok menarik. Sudah senggol, dikecap. Enak ternyata. Makan banyak-banyak. Begitu makan, sinar tubuh mereka hilang. Baru sudah saling lihat. Ada orang situ. Itu begitu modelnya. Tadi cuma seperti cahaya yang melayang-layang semua. Tapi begitu mulai makan, itu yang dibilang keras tadi itu namanya rasa patawi, inti tanah itu maksudnya. Rasa patawi, begitu makan itu, cahaya tubuh hilang dan tidak terbang lagi.
Tapi sudah keranjingan, ada gawe ini, yaitu makan-makan terus. Fisik tambah lama tambah padat. Dan sudah mulai kelihatan model yang bodinya cakep. Waktu itu tidak dibilang seksi, cuma bilang cakep. Cakep dengan tidak cakep sudah kelihatan. Yang cakep mulai ngeledek, jelek. Bangga diri, sombong. Makan-makan itu terus, lama-lama karena moral manusia ngejek itu dan sombong tambah kuat, rasa Patawi itu hilang, yang warna putih itu hilang. Tapi ini kan sudah berlangsung lama sekali, tidak tahu berapa abad atau berapa juta tahun, tidak ngerti. Sudah itu dari tanah muncul yang disebut Buma Papatiko. Buma Papatiko adalah semacam tumbuhan tapi berbentuk seperti cendawan. Nah itu yang muncul. Nah orang-orang ini lihat. Makan itu. Makan itu fisik sudah tambah. Padat. Nah yang bagus dan yang tak bagus sudah kelihatan bedanya. Yang bagus ngeledek yang jelek. Dan seterusnya dan seterusnya. Masa yang lama. Buma Papatiko hilang yang bentuk cendawan. Muncul yang dibilang pada lata. Tanaman yang menjalar. Makan itu juga. Tambah pada tubuh manusia. Tapi belum kelihatan yang dibilang laki-laki dan perempuan. Belum nampak di situ. Nanti setelah itu pada lata hilang yang menjalar hilang. Muncul tanaman yang berbuah seperti padi-padian. Tapi buah itu begitu dipetik makan ya enak juga. Tidak usah dimasak. Nah makan yang dibilang sali itu baru jelas manusia itu. Sudah seperti sekarang. Tapi waktu itu belum ada pabrik tekstil. Jadi semua begitu banyak orang begitu. Semua bayi gede. Nah katanya disebutkan karena saling melihat terlalu lama. Nah, nafsu muncul. Begitu nafsu muncul. Di depan banyak orang ya. Udah mulai aja. Melakukan hubungan. Yang lain lihat kesel. Nggak tahu malu di sini begini begitu. Nah mereka dilempar dengan tanah. Dengan tapi dia bilang lempar dengan bongkahan tanah. Juga dengan tai sapi. Tapi tadi ceritanya nggak bilang cerita ada sapi. Tapi begitulah yang disebut. Dengan bongkahan tanah dan tai sapi. Nah karena dilempar-lempar begitu. Lalu orang mulai sembunyi-sembunyi. Ada yang bikin pondok. Ada yang cuma sembunyi di tempat yang asal jangan terlalu kentara. Kelihatan lagi pergi bikin au-au begitu. Kalau mau tanya apa itu au-au. Tanya saya pribadi. Jangan tanya di muka umum. Nah, mulai sembunyi-sembunyi. Dan akibat mereka lakukan begitu, ya hamil dan belakangan punya anak. Begitu. Nah, waktu kelihatan laki-laki dan perempuan begitu, banyak. Jadi dengan kata lain, laki-laki dan wanita muncul bersamaan. Beda dengan konsep sistem lain. Laki-laki dulu, baru laki-laki diambilin rusuk kirinya, baru ditiup pakai hawa kan. Baru itulah yang dibilang perempuan. Tapi di menurut pandangan agama Buddha, sama-sama muncul laki-laki dan wanita. Ya beda konsep. Jadi kalau di dalam bicara tentang asal-usul manusia dan terjadinya bumi, bacalah Aganya Sutta di Digha Nikaya. Ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang terbitkan itu Departemen Agama. Nah, saya tidak tahu apakah di perpustakaan wihara ini ada atau tidak. Saya tidak mengerti. Nah, kalau itu saya tahu asal mula manusia di bumi ini. Tapi kalau bilang asal mula manusia, pertanyaan universal itu artinya. Saya tidak tahu apa-apa itu. Karena kita harus mencari sampai di ujung dari 10 triliun tata surya ini. Dan sampai situ pun kita tidak akan ketemu. Karena kita akan ketemu dengan kosong-kosong-kosong. Sebab bumi-bumi yang lebih dahulu ditinggali dan manusia hidup situ sudah lama lenyap.
Sebab itu tadi saya bilang saya tidak tahu. Tetapi saya bilang tidak tahu itu karena bukan saya goblok. Karena memang tidak tahu. Baik, ada pertanyaan lain, silakan. Kami persilakan pada umat yang ingin bertanya kembali. Ya, di depan. Di depan dulu, baru nanti yang di belakang sana. Silakan. Ini pertanyaan menarik. Apa nama Tuhan di dalam agama Buddha? Tuhan tanpa nama. Iya, kita berketuhanan yang Maha Esa, tapi dia itu tanpa nama. Sebenarnya Kristen dan Islam juga bilang itu tanpa nama. Tidak sama sebenarnya. Oh, itu ada, tapi kelompok itu yang gunakan. Enggak, bukan. Pokoknya tanpa nama. Karena kalau kasih nama, kasih batasan. Enggak. Bedakan ya. Nirbana itu adalah lenyapnya semua kekotoran batin. Itulah nirwana. Jadi contoh. Pangeran Siddhartha berusia 35 tahun. Beliau mencapai nibbana atau nirwana. Nah, apakah dia jadi Tuhan? Kalau dia jadi Tuhan, bahaya. Karena begini. Beliau kan lagi makan juga. Tiap hari makan kan? Nanti kalau ada orang tanya, mana Sang Buddha? Ada yang nanti jawab kalau itu yang kita pakai. Tuhan lagi makan. Nah, kan nanti lucu. Di agama Buddha, berdoa ya silakan. Tapi banyak berbuat baik dulu lalu beraditana apa yang kamu mau. Semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini, nah apa yang kamu mau bilang. Tapi setelah berbuat baik, bukan begitu kepingin mau berdoa langsung minta sebanyak-banyaknya tanpa melakukan sesuatu. Tidak bisa begitu. Karena kita melakukan sesuatu, kita bikin karma dulu. Begitu. Kalau kita cuma minta tanpa bikin karma baik, itu tak serakah banget itu. Orang saja kalau kita tidak usah jauh-jauh aja, kecuali memang hubungan karma kuat. Mau pacaran aja, ujuk-ujuk begitu sampai langsung bilang, "Hey girls, I love you." Siapa kau ini? Enggak kenal, enggak pernah tahu bikin apa dan seterusnya. Datang-datang ujuk-ujuk orang bilang langsung I love you. Kamu langsung jawab, "Yes, I wanna tendang you, you know. Please come here, you're bokong, I will tendang you." Gitu aja. Enggak kenal langsung datang-datang mau tangkap, mau cipok-cipok. Enak aja kau, memang semua orang sih cari enak. Tapi masa begitu? Nah coba logika main. Sudah berjasa dulu, udah bela mati-matian terus. Akhirnya sudah saling ngerti. Begitu berdua-duaan di bawah pohon toge, langsung baru bilang, "Meme, wah ini, kenapa terlambat kamu ngomong dari dulu kek?" Gitu dong. Ini gak bilang apa-apa sudah mau tembak. Jadi dalam agama Buddha doa itu ada. Tapi berbuat dulu. Setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga. Begitu kan bahasanya kita. Dalam Metawata kan bilang begitu. Setelah kita bikin jasa-jasa dulu, baru berdoa itu. Kembali tadi, sebutan memang di agama Buddha tidak perlu bikin sebutan. Karena sentral persoalan dalam ajaran agama Buddha, bukan Tuhan yang punya masalah. Yang punya masalah adalah manusia. Ya, itu beda sekali. Kalau di sistem lain, seolah-olah Tuhan segala yang jadi sentral. Kalau di Buddhis tidak. Manusia yang punya masalah. Dia yang jadi sentral. Sebab itu ajaran Sang Buddha kemana? Duka. Bukan Tuhan kan yang duka. Yang duka yang manusia. Anicca, duka, anatta ya manusia. Bukan Tuhan. Jadi beda pendekatan.
Kalau mereka cerita Tuhan semua dulu. Jadi persoalan sebutan sebenarnya kalau kita belajar teologi ya sama aja. Si tanpa nama. Lalu pertanyaan yang awal-awal itu apa ya? Ya? Kalau ada Kiamat. permulaan bumi, apakah ada akhir dari bumi alias kiamat? Why does the sun go in shining? Begitu lagunya siapa itu? Kan lalu seterusnya cerita-cerita itu. Ada. Sebenarnya fotokopiannya ada. Saya sudah siapkan. Karena sudah diperhitungkan hal itu akan ditanyakan. Jadi jawabannya sudah ada. Kiamat akan terjadi. Dan itu kalau kita baca di Anggutara Nikaya akan dimulai dengan musim panas yang panjang sekali. Sampai puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, dan ratusan ribuan tahun tidak ada hujan lagi. Musim kemarau begitu panjang. Lalu begitu masa yang lama muncul matahari kedua. Tambah panas, lebih banyak yang kering. Muncul matahari ketiga, tambah panas lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Meleleh bumi kita ini, hangus, menguap. Udah, selesai. Itu yang dibilang kiamat. Tapi, ada tetapinya kita lacak. Kan dibilang kehancuran bumi itu dimulai dengan musim kemarau yang panjang sekali. Kan dibilang kehancuran bumi itu dimulai dengan musim kemarau yang panjang sekali. Padahal sementara ini kita masih dengar suara. Suara apa itu? Hujan. Selama hujan masih muncul, maka tanamkan di batin Anda. Itu artinya kiamat masih jauh. Nggak usah pusing, terlalu masih lama banget. Tunggu musim kemarau panjang banget. Kalau udah hujan ya sudah. Kiamat masih nun jauh di sana. Tapi memang satu waktu bumi ini akan lenyap. Tapi ya masih lama. Berapa lamanya? Masih lama banget. Sebab kita ikuti Cakawati Syanada Sutta. Masih di dalam Diga Nikaya. Disebutkan manusia di muka bumi ini usianya akan berkurang. Menurun terus. Sekarang rata-rata 60-80 tahun. Akan turun itu rata-rata itu. Kalau zaman Sang Buddha 80 dan 100 tahun. Sekarang tinggal 80-60 tahun. Turun nanti rata-rata usia manusia satu waktu. Karena moral bobrok, usia manusia pun berkurang. Tinggal rata-rata 10 tahun. Anak wanita pas dia berusia rata-rata 5 tahun. Nah kan waktu itu 10 tahun. Kalau anak wanita sudah 5 tahun usianya, sudah siap kawin dan siap punya anak. Padahal umur 5 tahun. Nah selalu saya katakan, pernah ditemukan seorang ibu termuda secara medis. Karena ibu itu melahirkan anak di rumah sakit di Meksiko. Umur ibu itu umur berapa? 8 tahun. Nah kalau ditanya, ibu itu melahirkan berusia 8 tahun, kapankah dia dihamili? Umur berapa? Nah 7 ke 5 berapa jauhnya? Tentu akan ada yang bilang, kok subur banget dia? Gimana bikin dia subur cepat? Gimana caranya? Laki-laki yang banyak pinter ini. Bikin subur wanita cepat gimana? Kan asalnya kalau bikin subur cepat kan berarti kita rangsang dia cepat kan ya? Kok tahu Bapak tahu? Oh sudah berkeluarga udah ngerti ya. Nah itu. Nah anak ini mungkin cantik. Banyak laki-laki suka pegang-pegang dia. Cepat matang. Coba Anda aja kalau dipegang-pegang terus. Matang cepat lah. Kok tertawa? Mau minta bukti? Nah itulah. Anak 8 tahun sudah melahirkan anak. Nah kalau 7 tahun ke 5, berapa bedanya itu? Nah,
nanti pada masa usia rata-rata 10 tahun, manusia itu brengsek. Saling membunuh jadi pakai hukum rimba. Tapi ada kelompok yang tidak suka hal itu. Mereka menyendiri. Nah, ini orang-orang ini berkelahi, hampir semua mati yang itu. Tapi kelompok yang menyendiri ini, moral mereka baik. Nah, anak mereka yang mulai naik. Usia 20 tahun rata-rata, generasi berikut 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 250 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Sampai nanti satu waktu usia manusia panjang lagi. Sampai ratusan ribuan tahun usia manusia nanti. Dan di masa usia yang panjang begitu, wanita matang untuk kawin pada usia 500 tahun. Pada waktu itu. Namun, nanti pada waktu sebelum mencapai ratusan ribuan tahun itu, baru usia rata-rata manusia sekitar 80.000 tahun, Buddha Maitreya muncul. Buddha berikut. Jadi kalau lihat di kurva, kita masih turun, baru naik. Nah ini Buddha Gotama ini masih lama. Nanti sesudah Buddha Maitreya ada banyak Buddha lagi yang lain. Lalu masa tidak ada Buddha. Nanti turun lagi dari puncak yang tinggi, turun lalu masa Buddha lagi. Karena para Buddha hanya muncul pada usia manusia rata-rata 100 tahun sampai 100.000 tahun. Di atas itu dia tidak akan muncul. Di bawah itu tidak akan muncul. Nah itu kan masih lama. Jadi cerita tentang kiamat itu pasti terjadi. Tapi nun jauh di sana. Jadi tidak usah dipusingin. Jadi jangan cepat-cepat minta kawin. Karena kalau bilang besok tahun depan mau kiamat. Nah boleh tuntut. Kalau tahun depan tahun 2009 mau kiamat. Bulan Januari tanggal 1 lagi. Nah berarti kan ini tinggal 8 bulan, berapa? 7 bulan lebih. Mama, papa, saya mau kawin cepet. Kenapa? Tinggal 7 bulan, gak rasa apa-apa mah di dunia kalau gitu. Kalau mama papa kan sudah pengalaman, buktinya kan aku ada. Nah saya mau perlihatkan mama papa punya cucu, tapi mungkin tidak sempat lahir, udah kiamat mah. Jadi kiamat akan jadi, tapi masih lama. Lanjut, ada yang lain? Atau berlanjut saja pertanyaannya? Ini ada pertanyaan titipan lagi, Romo. Ya. Setahu saya, jumlah perempuan lebih banyak daripada pria. Apa memang ini ada hubungannya dengan karma? Apapun yang terjadi memang berhubungan dengan karma. Tapi apa pernyataan itu benar? Statistik mana yang mengatakan itu? Memang di tahun 80-an saya pernah lihat statistik penduduk kota Bandung. Di situ perempuan lebih banyak tapi tidak sampai 1% perbandingannya dengan laki-laki. Yang jelas saya tahu sekarang ini Jerman maupun Perancis kekurangan wanita. Laki-laki yang lebih banyak. Jadi kalau orang Jerman laki-lakinya mau kawin semua dan maupun orang Prancis mau kawin semua, mereka mesti import banyak perempuan atau pergi cari ke negara lain untuk kawin. Karena wanitanya kurang. Itu yang jadi soal. Saya tidak baca di Jepang maupun Singapura, penduduk di sana menciut berkurang. Cuma tidak bilang mana yang lebih banyak laki-laki atau perempuan. Tapi yang jelas, Jerman dengan Perancis, wanita kurang daripada laki-laki. Jadi sebab itu saya bilang statistik mana yang dimaksud itu. Setahu saya pameo dari dulu dan oleh laki-laki itu dimanfaatkan. Bicara sama cewek. Karena wanita itu banyak yang suka yang emosional, tidak berpikir panjang, tidak lihat fakta. Ditakut-takuti. Apa kamu cewek? Kan 1:7. 1:7. Bohongnya luar biasa gede. Jadi kalau kamu nak mau saya, siapa yang mau kamu nanti? Cailah. Padahal ngebohong dia. Laki-laki kemungkinan sama aja jumlahnya. Dan tuh di Indonesia, apa tuh di agama Buddha, mau kawin atau tidak kawin itu tidak ada urusan, kok tidak terlalu penting.
Tidak penting. Saya banyak bertemu dengan ibu-ibu, ya ibu muda, cerita-cerita. Aduh Romo kalau tahu begini yang Romo apa? Saya nggak kawin deh. Ternyata kawin itu neraka. Tapi dulu orang tua kamu bilang nanti dulu kawin gini-gini dulu. Ya habis waktu itu masih bodoh kan. Cuma kepingin a i u e o aja waktu itu. Setelah kawin, cuma gitu-gitu. Tapi ya terlanjur sudah, nah gitu, mau diapain lagi? Terlambat sudah jadinya. Nasi sudah jadi lem busuk. Kalau masih jadi bubur, gua sikat buburnya. Jadi kalau dengan saya jangan bilang, Pak, nasi sudah jadi bubur. Boleh, aku suka, kasih makan. Bubur juga dibeli mahal kok. Lanjut, mana yang mau bertanya? Silakan. Romo, mungkin kita bisa akhiri sesi tanya jawab ini di sini, mungkin bisa dilanjutkan besok. Saya nggak mau berhenti, kenapa? Bingung juga panitia. Ya saya juga tahu diri lah. Ya, saya kan cuma datang and then I follow your command. Ya, kalau mau suruh berhenti, ya masa saya mau lawan? Nggak tahu diri dong saya ya. Baiklah, ibu-ibu, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, demikian dulu perbincangan kita. Nanti kita sambung besok. Jadi kalau siapa yang malu-malu bertanya, besok dia lagi mandi misalnya, tiba-tiba muncul inspirasi untuk bertanya sesuatu, atau lagi duduk diam-diam sendiri di kamar yang kecil itu, lagi keingat sesuatu, catat cepat, karena kalau tidak ditulis hilang dari pikiran kita. Sampai sini apa yang saya mau tanya?